Well, puji nama Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Dari tema Immanuel, katakan bersama 3, 2, 1, Immanuel. Bisa dimunculkan? Ya. Nah, perhatikan bahwa Immanuel ini kita bisa melihat dari perspektif saat kita hadir saat ini, ya. Kemudian melihat ke belakang kita sepanjang hari-hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun dalam perjalanan kehidupan kita. Kemudian dari perspektif yang lain kita boleh melihat perjalanan kita mulai dari hari ini kepada hari besok dan kepada minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan sampai kepada tahun-tahun yang akan kita jalani di kemudian hari. Jadi kita melihat apa yang ada di belakang, kemudian apa yang di depan kita. Dan kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan jika kita boleh ada sampai dengan hari ini. Karena Tuhan itu Immanuel, amin saudara, menyertai kita. Dan kita akan mendasari satu bagian daripada firman Tuhan dari Injil Matius. Pasalnya yang pertama ayat 23, satu ayat kita akan baca secara bersama-sama. 3, 2, 1. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, sebetulnya penyertaan Tuhan itu tidak hanya saat Tuhan Yesus itu dilahirkan di dunia. Penyertaan Tuhan itu sejak dari awal mulanya. Kalau kita lihat di perjanjian lama, Tuhan itu menyertai. Ya, menyertai akan hamba-hambanya, menyertai nabi-nabinya, menyertai bangsa pilihannya yaitu Israel, saudara ya. Jadi Tuhan menyertai. Kita boleh melihat kisah-kisah yang begitu fenomenal di dalam Alkitab. Bagaimana penyertaan Tuhan di saat-saat sulit ketika Elia mengalami situasi sulit di dalam pelayanannya dia. Kita melihat bagaimana bangsa Israel dituntun, disertai oleh Tuhan. Ketika mereka keluar dari Mesir sampai di padang gurun dalam perjalanan mereka, kemudian bisa masuk ke tanah perjanjian oleh karena penyertaan Tuhan. Nah, saat Tuhan hadir di dunia ini, lahir ya 2000 tahun yang lalu, Tuhan juga menyertai, amin saudara. Tapi penyertaannya di dalam status yang berbeda. Kalau yang dahulunya kan di dalam kemahakuasaan. Saat dia turun ke gunung, gunung itu berasap, ada kilat ya. Sambar menyambar saudara. Kemudian ada satu ketakutan yang begitu luar biasa buat orang Israel. Itu status ketika Tuhan menyertai dan mau menampakkan diri. Tapi saat kelahiran Tuhan Yesus itu di dalam status mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Karena mengambil kelembagaan manusia sehingga dia terbatas, tidak bisa omnipresent. Tidak bisa hadir di Galilea kemudian hadir di Tondano, saudara ya. Kalau dia hanya bisa hadir di satu tempat pada satu waktu. Jadi terbatas kehadiran daripada Tuhan karena dia menyertai di dalam sebuah status mengambil rupa, membatasi dirinya dalam kelembagaan manusia. Kemudian setelah Tuhan kembali ke sorga, dia tetap menyertai. Tapi penyertaannya melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini omnipresent. Jadi dia bisa menyertai kita, menyertai saudara, menyertai pada satu waktu kepada banyak orang, kepada setiap orang. Ya, karena Roh Kudus itu omnipresent, dia maha hadir. Amin, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kenapa sih penting untuk disertai Tuhan? Apa yang membedakan antara disertai Tuhan dengan tidak disertai oleh Tuhan? Maka kita akan melihat ya bahwa ada perbedaan yang besar dari orang-orang yang disertai Tuhan dengan yang tidak. Dan kemudian apa sikap kita, apa respon kita, apa tindakan yang perlu untuk kita lakukan supaya Tuhan menyertai setiap kita. Maka hal yang pertama adalah keistimewaannya. Kalau orang disertai oleh Tuhan adalah bahwa dia itu menjadi orang yang dipilih. Ya, bisa ya. Menjadi umat pilihan daripada Tuhan. Memiliki status yang begitu istimewa, ya. Bisa buka ayatnya di dalam Keluaran pasal 33 ayat 16 saya bacakan. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu.
yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedahkan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi ada sebuah status yang begitu istimewa bagi orang Israel keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai umat pilihan. Kalau kita itu terpilih saudara ya, bukankah itu sesuatu hal yang istimewa? Kalau kita terpilih, bukankah itu sesuatu hal yang membanggakan? Kalau kemudian ada sebuah institusi sekolah saudara, yang kemudian institusi itu istimewa, institusi sekolah itu bagus. Misalnya yang dibawa Kementerian Dalam Negeri, IPDN saudara ya. Kalau kemudian kita bisa masuk ke dalamnya, artinya kita terpilih. Artinya kita itu istimewa dan ada sebuah kebanggaan saudara. Kalau orang itu masuk di akademi militer misalnya ya, yang melahirkan akabri atau akademi kepolisian. Bukankah itu sesuatu hal saat terpilih itu menjadi hal yang istimewa. Amin saudara. Nah baru dari kelembagaan pendidikan manusia aja sudah menjadi sesuatu yang membanggakan. Sudah sesuatu yang istimewa. Apalagi ini pilihannya Tuhan saudara. Amin saudara. Ya, jadi ketika Tuhan menyertai kita, itu adalah suatu status yang istimewa bagi setiap kita. Karena kita itu dipilih Tuhan. Nah di dalam Keluaran 33:16 ini secara spesifiknya adalah buat orang Israel. Dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 dikatakan seperti ini. Tetapi kamulah, ini menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada saya, menunjuk kepada saudara. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya. Nya di sini huruf besar. Menunjuk kepada siapa? Terang itu menunjuk kepada Yesus Kristus ya. Terangnya yang ajaib. Kalau kita keluar dari kegelapan, kehidupan dunia, kehidupan yang penuh dosa, dan kemudian beralih kepada kehidupan di bawah terang Tuhan. Artinya kita menjadi umat pilihan. Kita orang-orang yang istimewa. Kita orang-orang yang begitu spesial. Karena kita bangsa terpilih. Katakan kiri kananmu, kamu umat pilihan Tuhan. Jadi betapa istimewanya, betapa spesifiknya kita memiliki status itu. Kalau Israel itu menjadi umat kesayangannya Tuhan, saudara ya. Demikian setiap kita bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Sebuah status yang begitu istimewa. Amin saudara, itu hal yang pertama. Kemudian kita melihat yang kedua, apa sih perbedaan antara orang yang kemudian disertai Tuhan dengan yang tidak. Yang kedua adalah dia dilindungi saudara. Katakan bersama dilindungi. Bisa dibuka ayatnya saudara. Ini adalah kisah ketika Tuhan Yesus ngajak para muridnya. Ya, para muridnya sebagian besar adalah orang yang pencahariannya sebagai nelayan. Dikatakan begini. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus. Menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah perhatikan saudara ya. Bahwa perjalanan mereka bergelombang. Perjalanan mereka tiba-tiba ada angin ribut yang mengamuk. Angin ribut yang menderu saudara ya. Kemudian bahkan kapal itu mau ditimbus oleh gelombang. Artinya potensi untuk tenggelam itu sangat besar. Dan mengherankan sekali saudara. Bahwa para nelayan yang notabene-nya memang sudah bergaul karib dengan yang namanya danau. Dengan yang namanya perairan. Dengan yang namanya mungkin laut. Tapi ketakutan saudara. Kalau saya sebagai orang Sangir sih gak akan takut. Mau dia tenggelam ya berenang saudara. Tapi ini takut saudara. Kemungkinan tanda tanya. Mungkinkah Petrus nggak tahu berenang saudara? Kemungkinan. Tapi perhatikan saudara ya. Bahwa yang ngajak ini siapa? Tuhan saudara. Tapi kemudian dalam perjalanannya dikendalikan saudara. Oleh siapa?
oleh para muridnya yang memang jago sebetulnya di dalam hal berkaitan dengan soal seluk-beluk perairan atau soal danau lah saudara ya. Nah saya mau beritahu sepanjang kemudi hidup kita saudara. Tidak kita kendalikan tapi dikendalikan oleh Tuhan. Mau badai apapun itu bisa diteduhkan oleh Tuhan. Amin saudara. Jadi belajar daripada pengalaman daripada para muridnya ini yang sebetulnya jago. Ya, mereka tahulah soal angin, soal gelombang, kondisi perairan. Tapi perhatikan mengalami ketakutan. Karena gelombangnya mungkin besar karena kapal itu mau ditimbus saudara ya. Dan Tuhan ada di sana. Dibangunkan saudara. Dan kemudian dia ambil kembali situasinya. Dia kendalikan kembali. Dia pimpin kembali, dia ambil kembali ya dari kendali para muridnya. Dan kemudian dia teduhkan perahu. Perjalanan kita di tahun-tahun yang akan datang nggak ada jaminan untuk kemudian berjalan di lautan yang teduh. Tapi saya mau beritahu justru di tengah gelombang yang besar lah. Maka akan dilahirkan pelaut yang ulung. Di tengah-tengah badai perjalanan kehidupan kita membuat kita itu menjadi pribadi yang tangguh. Amin saudara. Seperti semboyan dari masyarakat Sangihe, somai kai kehage. Itu adalah apa? Menantang saudara badai, gelombang. Nggak ada takutnya saudara. Karena apa? Itu adalah bagian dari kehidupan. Nah perhatikan Tuhan di sana saudara. Dan dia apa? Dia buat gelombangnya menjadi teduh sekali. Dia hardik angin. Dan membuat perjalanan mereka bisa nyampe di seberang. Kita lihat pengalaman daripada Daud saudara. Bisa dibuka. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab itu alasannya saudara. Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Perhatikan kata lembah kekelaman itu adalah lembah bayang-bayang maut. Jadi udah dibayangi oleh apa? Kematian saudara. Kita boleh melihat bagaimana perjalanan daripada Daud. Saat dia menggembalakan kambing domba, ada singa, ada beruang. Itu bukan anjing saudara. Yang namanya singa beruang itu binatang buas. Dia ada di bayang kematian. Kalau dicakar oleh singa atau beruang. Itu bukan binatang peliharaan. Itu binatang buas. Tapi perhatikan baik cakar singa maupun cakar beruang. Tidak sampai kemudian membuat dia bisa dihentikan atau diterkam oleh binatang itu. Justru Daudlah yang kemudian menghabisi. Itu dia ungkapkan di hadapan daripada orang Israel dan di hadapan daripada Goliat. Kalau Tuhan yang menyertai aku melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Itu diungkapkan oleh Daud. Jadi oleh karena dia disertai Tuhan makanya dia punya keberanian yang luar biasa. Kapan lagi Daud mengalami situasi seperti di dalam lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut. Saat dia hadapi Goliat. Goliat itu perawakannya tinggi besar. Goliat itu adalah situasi problem yang lebih besar daripada sekedar beruang dan harimau. Makanya ketika Goliat itu bangkit dari antara tentara Filistin, itu kocar-kacir barisan daripada Israel. Tapi Daud dengan berani. Kalau Tuhan mampu melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, maka Tuhan juga akan melepaskan aku dari tangan Goliat. Bahkan kemudian dia maklumkan. Siapa sih orang yang tidak bersunat itu? Yang berani menghina barisan Allah yang hidup. Dan dia mulai katakan bahwa hari itu juga. Dia akan memberikan tubuh atau daging daripada Goliat untuk jadi makanan dari burung-burung. Kenapa dia berani? Karena Tuhan besertaku. Kapan lagi kemudian Daud itu mengalami masa kekelaman? Saat dia dikejar-kejar oleh tentara pilihannya Israel yang disuruh oleh Saul. Saudara. Dia itu udah diuber-uber sampai kemudian masuk ke kerajaannya musuh bahkan pura-pura jadi gila saudara. Diuber saudara. Tapi perhatikan selalu luput. Kenapa? Tuhan besertaku. Kalau Tuhan menyertai kita, gak ada yang dapat melawan kita saudara. Mau musuh sebesar apapun saudara. Kalau Tuhan besertaku, tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu bimbang saudara. Kalau Tuhan beserta kita. Karena itu pastikan hidup kita Tuhan menyertai kita saudara. Amin saudara. Amin. Kemudian hal yang ketiga saudara. Kita akan mengalami mujizat kalau Tuhan menyertai kita. Ini kisah di dalam sebuah acara pernikahan. Yohanes 2 ayat 7-9 dikatakan begini.
Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Saat acara resepsi pernikahan, orang Israel itu untuk membuat acara mereka sempurna adalah menyediakan anggur. Dan anggurnya harus anggur yang terbaik. Kalau di daerah Minahasa, Tondano mungkin itu babi putar, saudara ya. Nah kalau kemudian begitu tuan rumahnya menyediakan anggur yang terbaik, itu mendapatkan kehormatan pujian. Kalau kemudian anggurnya kehabisan, saudara, itu berarti reputasi mereka agak sedikit tercoreng begitu. Tapi Yesus ada di sana, saudara. Dan kemudian menyuruh, saudara, memberikan perintah untuk kemudian mengisi tempayan dengan air. Kalau kita belajar mengenai kimia atau biokimia, saudara, mengenai reaksi demi reaksi, ini nggak bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Susunan daripada air itu 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, H2O. Ya, kalau kemudian untuk menghasilkan anggur harusnya harus ada elemen yang memungkinkan ketika pencampuran itu terjadi untuk membuat anggur harus ditambahkan. Tapi ini air murni H2O, cuma dicedok, saudara. Ya, kayak seperti membuat teh atau kopi begitu, saudara. Tiba-tiba hanya H2O berubah menjadi anggur dan itu anggur yang terbaik. Bukankah itu mujizat, saudara? Amin, saudara. Ya, jadi ini sih situasi yang sebetulnya akan mempengaruhi reputasi daripada keluarga yang baru mengadakan resepsi. Dan itu problem, saudara. Tetapi Tuhan hadir di sana. Mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Mengubah sesuatu hal yang mustahil. Gak bisa dijelaskan dengan rumus secara ilmu, saudara. Tapi itu mungkin buat Tuhan. Kita akan memiliki problem di dalam setiap perjalanan kehidupan kita pribadi, keluarga, di dalam usaha, di dalam pekerjaan. Tapi kalau Tuhan hadir dan Dia bekerja, kita mengikuti instruksi dari Dia, sesuatu yang mujizat bisa terjadi atas kehidupan kita. Amin, saudara, atas usaha kita. Jadi kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan menyertai, kita menjadi orang yang begitu istimewa. Kita menjadi bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Kita memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kemudian kita itu dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Sehingga kita nggak perlu takut dengan ancaman apapun. Dengan badai apapun, gelombang apapun. Bahkan dengan sakit penyakit apapun. Karena Tuhan yang melindungi setiap kita. Kemudian kalau Tuhan menyertai, mujizat demi mujizat akan terjadi. Nah sekarang, apa yang perlu untuk kita lakukan supaya Tuhan menyertai kita? Ini penting sekali. Dan saya rindu bagian ini untuk perlu kita bisa catat. Ya, bagian ini perlu untuk kemudian kita ingat. Kita bisa renungkan, saudara. Apa yang perlu kita lakukan? Ada 3 hal. Ya, saya membatasi dan nanti ada di dalam tanggal 31. Ini seri pertama dari Immanuel. Nanti tanggal 31 jam 10 malam kita ibadah All and New. Saya akan menyampaikan untuk seri yang kedua dari Immanuel, saudara ya. Hal yang pertama adalah selalu bersyukur dan tidak bersungut-sungut. Di dalam 1 Tesalonika 5:18 dikatakan begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi mau dia hujan, mau dia panas, mau dia macet, mau dia lancar. Mau kemudian kondisi sakit, kondisi sehat. Mau lagi berduka cita, bersuka cita. Dalam segala hal. Kita perlu untuk mengucap syukur. Karena alasan berikutnya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adalah sesuatu hal yang begitu indah sekali. Mengubah atmosfer, saudara, di sekeliling kita. Ketika kemudian problem masalah. Mau dia kecil, menengah, berat sekalipun. Saat kemudian kita mulai bersyukur kepada Tuhan. Atmosfernya akan berubah. Coba aja, saudara. Kemudian nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia.
yang selalu menopang. Saya menyanyikan lagu ini terkadang saudara, itu tidak bisa menahan tetesan air mata. Betapa Tuhan itu Tuhan yang setia, Tuhan yang menopang. Di saat-saat yang bahkan paling terpuruk sekalipun dalam hidup saya. Saudara. Jadi kita itu perlu untuk mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Nah kebalikannya, kalau kita bersungut-sungut, coba kita lihat kelakuannya orang Israel, saudara. Bilangan 14 ayat 2 sampai 3. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Nah, apa yang terjadi? Tuhan jawab doa mereka, saudara. Mati di padang gurun. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? 10 kali orang Israel bersungut-sungut, saudara ya. Di dalam perjalanan mereka dari Mesir ke tanah perjanjian. Tujuan mereka tanah perjanjian. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Padang gurun itu hanya sebuah perjalanan, proses. Pembentukan dari karakter mereka. Nah mari kita lihat respon daripada Tuhan terhadap sungut-sungutannya orang Israel. Bilangan 14 ayat 22 sampai 23. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir. Dan di padang gurun ini. Namun telah 10 kali mencobai aku. Ini bicara mencobai aku ini karena mereka bersungut-sungut, saudara. Dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihat. Kecuali 2 orang, Yosua dan Kaleb. Karena mereka memiliki jiwa yang lain. Saudara. Mereka memiliki spirit yang lain. Tapi mereka yang bersungut-sungut itu dihabisi oleh Tuhan. Makanya kemudian diputar-putar aja. Perjalanan mereka 40 tahun tujuannya apa sih? Tujuannya memunculkan generasi yang baru. Dan kemudian menghabisi generasi yang keluar dari Mesir. Supaya generasi baru ya 20 tahun ke bawah yang kemudian masuk di bawah pimpinan Yosua dan Kaleb. Kenapa? Bersungut-sungut. Jangan sampai kemudian di dalam menghadapi situasi pergumulan kita. Kemudian keluar sungutan. Saudara. Ini sih sebetulnya melampaui apa yang diprediksikan oleh para pengamat ahli, saudara ya, bahwa tahun 2023 akan ada krisis pangan, mungkin krisis energi, krisis keuangan dan lain-lain. Tapi saya mau katakan orang Israel keluar dari Mesir itu menghadapi krisis yang begitu hebat sekali. Karena mereka bersegera, saudara, ketika keluar dari Mesir. Nggak bawa banyak beras, banyak gandum, mau sebanyak apapun akan habis. 40 tahun loh di padang gurun. Dan tidak menabur, tidak menanam, tidak menuai. Tapi perhatikan saudara, krisis yang begitu hebat itu tidak pernah menimpa mereka. Mereka menerima roti fresh setiap hari, saudara. Itu kalau Tuhan menyertai loh. Betapa luar biasanya. Bahkan orang Israel yang keluar dari Mesir itu nggak perlu ke toko sepatu untuk beli sepatu, saudara. Itu sepatunya mengikuti perkembangan kaki mereka. Nggak ada satupun yang sakit. Itu jutaan, saudara, yang keluar. Jadi nggak ada rumah sakit. Penduduk Manado berapa sih? Mungkin 500.000, saudara. Tapi hitung aja berapa rumah sakit. Tapi orang Israel jumlahnya jutaan. Gak ada rumah sakit. Karena Tuhan Jehovah Rafa yang menyembuhkan mereka. Itu kalau disertai Tuhan. Makanya setiap kita itu dalam hidup itu harus selalu bersyukur. Jangan bersungut-sungut. Orang Israel ditunggu Tuhan. Sungutan pertama ya udah dimaklumi. Sungutan kedua dimaklumi. Sungutan ketiga, keempat, kelima sampai ke-9 masih dimaklumi. Begitu sungutan yang ke-10, nih stop. 10 kali telah menista aku. Nah kita hitung sendiri saudara. Nah saya mau katakan begini, mungkin kita udah 9 kali. Jadi udah stop aja bersungut-sungut. Stop bersungut-sungut. Katakan kiri kanan, selalu bersyukur. Dalam segala hal saudara. Amin saudara, selalu bersyukur dalam segala hal. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Apa yang perlu untuk kita lakukan supaya Tuhan menyertai? Ini yang kedua saudara. Jangan berbuat dosa. Mari kita lihat ayatnya. Matius 27 ayat 46 dikatakan begini. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah perhatikan, kenapa Allah itu meninggalkan Yesus di salib?
Karena semua dosa ditimpakan kepadanya. Lagu tadi berkata, aku enggak tahu berapa besarnya hargaku. Tapi aku melihat dosaku terpaku di salib, saudara. Dibayar tuntas, dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Nah, saat Yesus disalib itulah dosa seluruh dunia ini ditanggungkan kepadanya. Makanya Tuhannya malingkan wajah, tinggalkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa. Makanya Allah meninggalkan. Dan ketika Allah meninggalkan, itu seruan yang paling memilukan loh ini. Dari semua kata-kata 7 perkataan salib, ini yang paling memilukan. Karena selama ini saudara, Bapaknya menyertai. Bapaknya menyertai. Makanya saat ditimpakan dosa kepadanya, dibuat menjadi dosa, Allah memalingkan. Karena itu setiap kita perlu untuk tidak berbuat dosa, saudara. Karena Allah bisa memalingkan. Apakah kemudian kita memiliki potensi sih untuk tidak berbuat dosa? Harusnya punya potensi untuk tidak berbuat dosa. Amin, saudara. Karena Tuhan Yesus sendiri yang ngomong kepada orang-orang yang dia layani dari kalangan para pendosa, saat kemudian mau dia diampuni, mau dia disembuhkan, mau dia dipulihkan, mau dia dilepaskan, pergilah apa selanjutnya, jangan berbuat dosa lagi. Artinya kita diberikan anugerah kemampuan untuk tidak berbuat dosa. Amin, saudara. Yuk, saya harus meyakinkan jangan berbuat dosa. Saudara. Kalau kemudian terpeleset, tapalisi, bisa. Saudara. Tapi saya mau berkata harus cepat insaf. Harus cepat sadar. Harus cepat balik. Saudara. Harus kembali. Saudara. Kenapa? Ya seperti ini, saudara. Bisa ditinggalkan oleh Tuhan. Kita bisa melihat tragisnya kehidupan daripada Simpson, orang yang diurapi Tuhan. Saat kemudian dia bermain-main dengan yang namanya ketaatan dan kekudusan. Dia harusnya pisau cukur nggak boleh kemudian memangkas rambutnya. Tapi kesempatan pertama dia mulai buka. Pada akhirnya dia. Dan pada saat dia diberitahukan dia pikir aku pasti masih bisa melepaskan diri dari ikatan apapun. Tapi ternyata dikatakan Roh Kudus tinggalkan dia. Dan harganya begitu mahal, saudara. Dicungkil kedua matanya. Dan menjadi pelawak. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi badut itu sesuatu hal yang memiriskan. Kita bisa lihat kehidupan daripada Saul. Tragis kan ketika ditinggalkan oleh Tuhan. Karena enggak mau mendengar nabinya. Nah mari setiap kita untuk di momen Natal ini. Supaya kita disertai Tuhan. Mengalami hal-hal yang luar biasa. Yuk mari untuk kita itu jangan berbuat dosa. Kalau kemudian terpeleset, yuk harus balik kembali. Seperti Daud yang kemudian meminta pengampunan dari Tuhan. Seruannya begitu membuat hati Tuhan akhirnya bisa lulus. Saudara. Jangan ambil Roh Kudus. Sebab dengan dosa aku dikandung ibuku. Dengan kesalahan aku diperanakan. Jangan ambil rohmu daripadaku saat dia berdosa. Potensi untuk berbuat dosa itu selalu ada. Ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Tapi Tuhan memberikan Roh Kudusnya, anugerahnya untuk setiap kita melakukan kebenaran. Amin, saudara. Itu hal yang kedua. Jadi mengucap syukur dalam segala hal. Jangan bersungut-sungut. Kemudian yang berikutnya adalah jangan berbuat dosa. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir. Yang ketiga adalah memuridkan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dikatakan seperti ini. Karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah. Torang perlu tahu ini. Apa itu yang torang perlu tahu? Aku menyertai kamu senantiasa. Sampai minggu depan. Sampai 2023 enggak. Sampai kepada akhir zaman. Mau untuk Tuhan sertai kita sampai akhir zaman? Amin, saudara. Mau disertai Tuhan sampai akhir zaman? Harus memuridkan. Yuk katakan kiri kanan, memuridkan. Ini bukan perintah Pastor Sam, Pastor Marta, Pastor Yoksin, Pastor Eren. Ini perintah Tuhan, saudara. Kalau mau disertai, lakukan pemuridan. Nah mari saya akan menjelaskan.
agak sedikit teknis saudara. Untuk bagaimana proses pemuritan. Hal yang pertama 101. Apa ini 101? One on one. Jadi satu demi satu, demi satu, demi satu, demi satu, demi satu. Yang mari katakan bersama-sama. Satu demi satu, demi satu, demi satu, demi satu. Saya mengajak untuk semua jemaat ini melakukan one on one. Yaitu menjangkau, memuridkan satu demi satu, demi satu, demi satu. Kalau kemudian kita lakukan, gak usah dalam sehari satu. Ya puji Tuhan, haleluya, kalau dalam sehari satu itu artinya kalau dalam setahun udah 365 jiwa, sudah. Luar biasa sekali yang kemudian kita bisa muridkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Melakukan ini saudara. Dengan sengaja kemudian bisa menjangkau atau memuridkan orang lain. Orang lain ini bisa siapa? Keluarga kita. Orang lain ini bisa siapa? Bisa tetangga kita. Orang lain ini bisa siapa? Bisa karyawan kita kalau kita pimpinan perusahaan. Orang lain ini siapa? Yaitu bisa rekan kerja atau orang mungkin itu juga bahkan bos kita. Kita bisa saja muridkan. Kita bisa saja jangkau mereka. Dari satu demi satu, demi satu, demi satu. Kalau di IFJ Bandung malah ditarget saudara. Bagi jemaat itu dalam sehari satu. Dalam seminggu 5 saudara. Dalam seminggu 5. Nah jadi bisa bayangkan kalau kemudian 1000-an jemaat IFJ Bandung kemudian bergerak bersama-sama. Itu akan begitu dahsyat sekali pengaruhnya. Jadi bukan sesuatu hal yang terlalu sulit untuk kemudian kita lakukan one on one. Satu demi satu demi satu. Orang siapa? Ya orang yang ada di sekeliling kita. Nah apa yang perlu untuk kita lakukan? Hal yang pertama adalah ya bisa ngajak mereka untuk kemudian mulai ngobrol. Obrolan pertama soal apa? Soal family. Soal apa? Soal keluarga. Mungkin bisa menanyakan bagaimana keadaannya. Bagaimana suaminya, bagaimana istrinya kalau udah berkeluarga. Bagaimana anak-anaknya. Buat anak-anak bagaimana orang tuanya. Kalau kemudian di sana ada problem yang kemudian diceritakan membuat mereka bisa terbuka, bisa ajak doa saudara. Pertemuan pertama ya bisa diajak dilakukan di rumah, bisa dilakukan di tempat kerja, bisa dilakukan di tempat usaha, bisa dilakukan mungkin ngajak. Kalau kemudian ada berkat yang berlebih saudara, ajak untuk makan siang mungkin, makan malam, atau kalau yang mau ringan ya minum kopi, minum teh saudara di sebuah kafe saudara. Dan ngobrolnya ya seputaran pertama keluarga. Kemudian mulai bisa dilakukan follow up berikutnya. Bisa ngomong apa lagi? Bisa ngomong tentang pekerjaan atau tentang usaha saudara. Ya dari keluarga tentang pekerjaan atau usaha. Kemudian ngomong tentang apa? Tentang pelayanan atau tentang karunia. Mungkin dia memiliki karunia-karunia di dalam hal yang rohani saudara ya. Bagus main musik atau kemudian memiliki hobinya apa? Hobi mancing ya bisa ngajak mancing bersama saudara. Atau hobinya apa? Pelihara bunga saudara. Atau hobinya apa? Masak saudara mungkin. Kalau kemudian bagian ini kita lakukan, ya bagian selanjutnya bisa ngomong tentang apa? Ya bisa ngomong tentang hal yang rohani. Bersaksi bagaimana hidup saya sebelum terima Tuhan. Bagaimana hidup saya setelah terima Tuhan. Bagaimana kemudian saya mengisi perjalanan kehidupan saya di dalam Tuhan. Setelah itu ya bisa aja untuk ke iCare, bisa aja untuk kebaktian hari Minggu. Itu yang kita lakukan, one on one. Kalau kemudian kita ya kayaknya aku belum punya kemampuan untuk melakukan one on one. Ya enggak masalah saudara. Kita harus melalui dari step, dari langkah dimuridkan. Ya, untuk bisa memuridkan perlu untuk dimuridkan seperti para murid yang pertama. Kita bisa melihat saudara, para murid pertama itu secara pendidikan enggak cerdas-cerdas atau pandai-pandai amat lah. Karena kita tahu bahwa para murid itu kebanyakan dari para nelayan. Saudara. Dan nelayan itu adalah kelompok masyarakat dengan pendidikan yang paling minim, paling rendah. Suka berkata-kata kasar, toh diubah menjadi murid dan kemudian menjungkir balikan dunia karena memuridkan bangsa-bangsa. Jadi kita memiliki potensi yang besar. Untuk apa? Untuk memuridkan. Amin saudara. Amin saudara. Karena ini perintah Tuhan, bukan perintah gereja saudara.
Kalau kita pergi menjadikan semua bangsa murid, aku menyertai bukan hanya 2023. Sampai akhir zaman loh. Jadi memuridkan perlu. Kalau kemudian kita belum memiliki mungkin kemampuan, yuk next yang berikutnya adalah perlu dimuridkan melalui apa? Melalui langkah I grow. I grow itu berarti saya bertumbuh. Di IFJF sudah didesain demikian bagus sekali. Ada CGSL. Apa itu dia? Come, grow, serve, lead. Kami itu bicara apa? Hal-hal yang sangat mendasar sekali. Tentang keselamatan. Ya, jadi kita diajarkan bahwa keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Kemudian kita diajarkan untuk mengalami transformasi hidup. Diajarkan apa itu baptisan air. Apa itu baptisan Roh Kudus. Kemudian dibawa untuk bertumbuh supaya setiap hari bisa memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus melalui doa dan firman. Jadi kita bisa membaca firman setiap hari dan berdoa setiap hari. Itu kehidupan dasar daripada orang Kristen. Kemudian kita bisa mengenal lebih jauh lagi untuk beralih ke kelas grow. Grow ini bicara tentang isi perutnya IFJF. Apa itu? Tentang statement misi kita, people is our mission. Tentang 10 visi IFJF. Ada yang hafal 10 visi IFJF, saudara? Oh yuk, mari sama-sama yang pertama. Dulu itu. Dulu pakai house, saudara. Ya. Jadi yang pertama, prayer. Kedua, power. Betul? Ketiga, worship. Keempat, covenant. Kelima, bread. Keenam, mission. Ketujuh, giving. Kedelapan, balance. Kesembilan, excellent. Dan kesepuluh, leadership. Dulu house with godly and skillful leadership. Terlalu panjang, tapi disingkat jadi leadership. Itu isi di dalam grow itu. Dan kita perlu belajar. Sudah jemaat, masa kita nggak tahu dalamnya IFJF, saudara? Jadi belajar. Setelah itu kita dibawa kepada kelas yang ketiga. Nah ini satu bagian, saudara, yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya serve. Diajar untuk bagaimana bisa melayani. Bagaimana kemudian setiap kita bisa menemukan potensi karunia di dalam diri kita. Sebab saya yakin minimal setiap kita memiliki 2 talenta. Minimal. Kita bisa punya 2 talenta, kita punya 5 talenta. Dan ketika kemudian kita tahu talenta kita bisa melayani menurut talenta kita. Kalau talenta menasihati, kita menasihati. Talenta mengajar, kita perlu mengajar. Talenta melayani, kita bisa melayani. Ketika diberikan keahlian, kecakapan dengan skill-skill di dalam memainkan musik, itu akan bisa melayani di depan. Nah ini kelas yang ketiga. Kemudian yang kelas yang keempat, lead atau memimpin. Diarahkan kemana? Begitu menyelesaikan kelas ini, kita harus bisa melayani di iCare, saudara. Menjadi seorang pemimpin. Amin, saudara. Jadi kalau belum bisa one to one, belum bisa memuridkan, ya sebagian besar bisalah di sini untuk kemudian melakukan one to one. Kita perlu iGrow, saudara. Dan kemudian yang terakhir sekali, dan kita akan selesai di sini. Yang terakhir sekali, pemuridan di IFJF itu 2, iGrow dan iCare, saudara. iGrow dan iCare. iCare itu apa? Sebuah kelompok kecil untuk mengalami pertumbuhan kerohanian, saudara. Ya, di tempat kita ada 5. iCare plus TYC-nya udah punya 4. Mereka action in silence, saudara. Bergerak di dalam keheningan. Tiba-tiba punya TYC, jumlahnya kan nggak sebanyak jemaat umum, tapi punya 4 iCare. Pertemuan mereka sebulan sekali. Jadi itu luar biasa. Jadi udah punya 9 iCare, saudara. Yuk, yang pertama buat iCare leadernya ya harus bisa diaktifkan kembali buat yang tidak aktif. Harus bisa mengalami satu peningkatan. Kalau sekiranya boleh buat iCare leadernya bukan hanya menghidupkan kembali,
tetapi bisa melakukan multiplikasi. Karena ketika multiplikasi pemekaran daripada air itu terjadi, kita udah benar-benar melakukan perintah Tuhan. Udah menjadikan orang lain sebagai air leader. Dan itu artinya apa? Kita udah bisa memuridkan orang lain, saudara. Amin, saudara. Buat jemaat yang belum punya air, apa yang harus perlu dilakukan? Yuk tinggal ditanya kepada air leader, kepada saya, kepada Pastor Eren, kepada Ibu Ruth, saudara ya, kepada Ibu Sandra. Untuk apa? Untuk gabung di setiap iCare. Ada 5 iCare plus 4 untuk TYC. Karena kalau kita gabung kemudian semakin bertambah. Kita menjadi suatu komunitas. Kalau jumlahnya di atas 12 perlu dilakukan pemisahan, saudara. Untuk dibagi menjadi 2. Artinya sudah ada apa? Sudah ada murid, saudara. Yang baru. Kita berarti berhasil melakukan amanat agung. Kalau kemudian kita lakukan ini secara kontinu. Secara bersama-sama. Ini bukan sesuatu hal yang berat untuk dilakukan. Oh, saya nggak bisa main gitar, ya nggak usah main gitar lah. Saya nggak bisa khotbah, ya nggak usah khotbah. Kita diskusi aja. Saya nggak bisa memimpin diskusi, ya udah baca 1-2 pasal, saudara. Dan bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, saudara. Amin. Karena ini perintah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah. Ya kalau kemudian ada orang yang minta diri untuk dibaptis, air leadernya dapat melakukan itu. Kalau kemudian mau kita rayakan bersama-sama, ya bisa sampaikan ke saya untuk kemudian kita lakukan baptisan. Ya, kemudian kita kalau sudah diajarkan melalui iGrow, ya di kesempatan berikutnya dari orang yang diajar menjadi pengajar, saudara. Dan kalau ini bisa dilakukan, akan menjadi sebuah letupan yang melahirkan kebangunan rohani. Percaya. Dan saya mau garansi. Karena ini perintah Tuhan. Amanat agung. Dia menyertai kita, saudara. Jadi gak usah takut dengan 2023. Mau krisis pangan. Mau krisis energi. Mau perang Rusia terus dan Ukraina terus berlanjut. Merembet ke yang lain. Seperti Daud yang dengan lantang berkata. Kalau Tuhan yang menyertai aku. Melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Tuhan juga melepaskan aku dari tangan Goliat. Dari problem yang kecil ke problem yang besar. Kalau Tuhan melepaskan kita dari krisis ekonomi 98 ke krisis kesehatan tahun 2000 ke 2022 ini. Mau krisis pangan dan lain sebagainya. Pasti Tuhan juga akan sanggup melepaskan setiap kita. Lakukan 3 hal ini. Amin, saudara. Mengucap syukur senantiasa kepada Dia. Amin, saudara. Jangan berbuat dosa. Dan yang ketiga perlu memuridkan. Yuk kita katakan bersama-sama. 3, 2, 1. Yang pertama, mengucap syukur dalam segala. Kedua, jangan berbuat dosa. Sambil lihat kiri kanan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat dosa. Kemudian yang ketiga, memuridkan. Amin, saudara. Anda happy hari ini? Anda diberkati hari ini? Yang berbahagia bukan yang mendengar, saudara. Yang berbahagia yang menjadi pelaku. Jadi yuk lakukan ini. Mengucap syukur, jangan berbuat dosa, dan memuridkan.